Hai teman-teman, teman-teman tahu nggak bahwa teman-teman itu mempunyai 9 hak cuti yang teman-teman wajib ketahui? Yuk kita belajar bareng-bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, sebagaimana pengetahuan, ada baiknya kita mengetahui beragam aturan serta jenis cuti untuk kita khususnya sebagai karyawan. Nah, mengapa demikian? Sebab cuti merupakan salah satu hak utama yang dimiliki oleh setiap pekerja. Keistimewaannya, mereka membutuhkan sebagai waktu rehat atau jeda singkat ketika menghadapi hal yang penting atau hal yang genting. Nah, pihak perusahaan dan HR pun harus bisa mengelolanya dengan baik agar kegiatan operasional bisnis bisa tetap berjalan dengan sebaiknya. Di Indonesia sendiri, hak cuti karyawan telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Nah, regulasinya kemudian diatur ulang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Secara umum, terdapat dua jenis cuti karyawan yang utama, yaitu cuti karyawan berbayar dan cuti karyawan tidak berbayar atau unpaid leave. Namun, banyak jenis cuti lainnya yang menjadi hak para pekerja sesuai dengan aturan terbaru yang berlaku. Nah, mau tahu apa saja jenis cuti karyawan tersebut? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, kita lihat di sini ada 9 jenis cuti karyawan. Yang pertama, teman-teman tahu bahwa itu adalah namanya cuti sakit yang pertama. Nah, jenis cuti pertama ini yang berhak diterima oleh karyawan adalah cuti sakit. Jenis cuti ini sifatnya berbayar dan mengacu pada waktu istirahat yang diberikan perusahaan supaya karyawan yang sedang sakit bisa sembuh dan menjaga kesehatannya. Perusahaan harus memberikan 15 hari cuti sakit dalam setahun untuk setiap karyawan. Namun, ini harus bentuknya adalah fleksibel. Nah, dalam arti kamu dapat mengizinkan karyawan atau meminta izin lebih dahulu jika mereka memiliki masalah kesehatan yang cukup parah. Yang kedua adalah liburan. Sesuai namanya, jenis cuti liburan bisa diambil karyawan untuk bepergian maupun istirahat. Tak hanya itu, jenis cuti tersebut juga bisa digunakan pekerja untuk menghadiri acara yang penting. Sebagai contoh, menghadiri pernikahan kerabat dekat. Nah, memberikan karyawan cuti libur bisa mendorong mereka untuk memprioritaskan kehidupan pribadi. Karyawan pun tak jarang bakal merasa dihargai oleh perusahaan, sehingga angka retensi bisa meningkat. Nah, yang ketiga teman-teman, ini namanya adalah Hari Libur Nasional. Jenis cuti karyawan berikutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah cuti Hari Libur Nasional. Kategori cuti ini merupakan hari yang diliburkan secara nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, penjelasannya pun sudah ditetapkan dalam pasal 26 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021. Umumnya, cuti libur nasional akan ditetapkan setiap tahunnya oleh pemerintah. Setiap institusi, baik itu badan pendidikan, perbankan, kantor pemerintah, atau swasta pun perlu memperhatikan hal ini. Yang keempat teman-teman, ini adalah hari besar keagamaan. Terdapat banyak berbagai hari besar keagamaan yang diakui di Indonesia, mulai dari hari Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, dan Idul Adha. Pada umumnya, karyawan pasti akan mementingkan hari besar tersebut untuk menghabiskan waktu dengan keluarga dan memanjatkan doa. Jadi, penting bagi perusahaan untuk mengakomodasi dengan memberikan karyawan pilihan untuk mengambil cuti pada hari keagamaan. Yang kelima, sekarang adalah cuti hamil. Jenis cuti karyawan selanjutnya adalah cuti hamil. Di sini, karyawan perempuan yang sedang hamil wajib diberikan cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Namun, pada beberapa perusahaan,
Cuti melahirkan sudah diatur secara akumulatif selama 3 bulan. Jenis cuti ini perlu diberikan sebagai bentuk fasilitas, ruang, serta waktu bagi para ibu bekerja yang hamil untuk bisa berfokus pada persalinan dan pemulihan tubuhnya. Yang keenam, cuti ayah. Jenis cuti karyawan ini berbeda dengan cuti hamil. Ayah baru biasanya mendapatkan cuti lebih sedikit untuk mengurus anaknya pasca melahirkan. Beberapa negara telah mengamanatkan cuti ayah selama 1 hingga 2 minggu. Namun sayang, perusahaan di Indonesia biasanya hanya menyediakan cuti ayah biasanya selama 1 atau 2 hari saja. Yang ketujuh berikutnya adalah kedukaan. Nah, kita bisa mendapatkan cuti kedukaan untuk kondisi yang sedang berkabung. Dengan begitu, kita juga bisa memiliki waktu untuk memproses berbagai hal yang berkaitan dengan kematian kerabat atau keluarga kita. Biasanya, cuti ini akan diberikan perusahaan kepada karyawan selama 3 hingga 7 hari. Nah, yang ke-8 teman-teman adalah kompensasi. Jika ada karyawan yang memiliki jam kerja lebih banyak dari rekan kerjanya, mereka memenuhi syarat untuk cuti kompensasi. Walaupun demikian, waktu istirahat ini harus bisa dicatat secara otomatis dalam back-end perusahaan. Kemudian, karyawan harus diberitahu bahwa mereka memiliki 1 hari cuti tambahan untuk waktu yang telah mereka habiskan untuk bekerja. Yang ke-9, teman-teman, adalah jenis cuti karyawan. Terakhir adalah cuti pendidikan. Beberapa karyawan mungkin memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, karyawan yang hendak mengejar sertifikasi atau gelar tambahan bakal meninggalkan tanggung jawab mereka saat ini. Dengan demikian, perusahaan bisa membiarkan karyawan tersebut untuk mengambil waktu cuti secara khusus guna melanjutkan pendidikan. Perusahaan pun secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk maju dan berkembang. Semua hal ini mereka raih selama pendidikan pun nantinya bisa menguntungkan bagi perusahaan. Oke teman-teman, sampai di sini share atau berbagi materi kita. Semoga teman-teman bermanfaat. Kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya di materi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.